Ah, ini yang janji siapa, yang memenuhi siapa nih? Aku udah kayak ngerasa di rumah sendiri sekarang Oh, di gitu sini. ya? Iya, Jadi iya, aku iya. udah ngambil minum sendiri aja, Kak. Ngomong-ngomong rumah sendiri, Mas Sony, tadi kan pertanyaannya, Oki kan jelas kadang-kadang satu daerah itu permasalahannya berbeda dengan daerah lain. Nah ini gimana keberadaan startup ini juga bisa memfasilitasi kearifan lokal, Bener, gitu bener. kan ya. Tapi juga dengan permasalahan-permasalahan yang mengikuti. Kalau isunya isi lingkungan, Kominfo punya nggak sih Mas Sony data bahwa seberapa besar sebenarnya sekarang gitu ya startup yang bermunculan di daerah-daerah mereka peduli atau memang fokusnya ke isu lingkungan itu? Ada beberapa startup yang fokus terhadap lingkungan ini yang pernah kami fasilitasi juga, dan semakin ke belakang nih semakin banyak bermunculan yang baru dan spesifik, mungkin karena mengangkat problems yang mereka alami di daerahnya. Jadi menurut saya hanya anak daerah yang memahami kearifan lokalnya sehingga bisa menyesuaikan problem-problem di daerahnya mereka. Nah, di tiap daerah mungkin problemnya akan berbeda. Itu makanya mungkin akan menimbulkan banyak inisiatif-inisiatif baru yang akhirnya bisa inisiatif ini bisa kita go globalkan yang selaras dengan problem-problem yang terjadi di wilayah yang lain. Saya suka nih kalau udah ngomongin soal putra putri daerah gitu ya, yang emang tahu betul permasalahannya. Aku udah langsung aja deh kalau gitu. Ditya tadi udah mencoba untuk mengontak ada 3 founder dan juga berbicara soal startup yang memang mereka fokusnya adalah isu-isu lingkungan. Ini udah pokoknya ini levelnya level bertanggung jawab deh, udah bukan pelaku lagi, udah bertanggung jawab gitu ya. Aku pengen say hi ke ada Mas Joshua dari Rekosistem. Hai Mas Joshua, terima kasih udah gabung. Terus ada juga Mbak Lionda dari Water Hub. Hai Mbak Lionda, lagi mengawang-awang nih kayaknya nih ya. Sama ada Mas Arfan dari Jejak terima kasih Mas Arfan udah gabung. Thank you. Wah ini kayaknya sesuai ya. Benar-benar kalau kita lihat belakangnya pun mereka udah brandingnya nih udah pokoknya gue harus mencitrakan bagaimana orang-orang supaya langsung tahu apa misi yang gue bawa gitu. Aku pengen memberikan waktu sebenarnya untuk masing-masing menjelaskan dulu ke kita. Boleh nggak sih apa sih misi yang kalian bawa gitu dengan startup masing-masing, dengan Rekosistem, dengan Water Hub, dengan Jejak.in. Meskipun sudah ada yang tahu, tapi boleh dijelaskan secara detail gitu. Apa yang ditawarkan, apa yang ingin dicapai melalui startup masing-masing. Boleh dari Mas Joshua dulu mungkin ya Mas. Oke. Kalau dari Rekosistem sih sebetulnya simple ya. Tujuan akhirnya memang meminimasi sampah yang berakhir ke landfill atau TPA. Nah, itu kan sudah menjadi ini ya masalah bersama lah ya, bukan satu orang dua orang lagi. Dan yang nggak selesai ya? Iya, nggak selesai kan. Jadi bahkan maksudnya kalau boleh cerita flashback sebelumnya dulu tuh kita belum 8% kita masih di waste processing fokusnya. Jadi kita proses waste menjadi energi. Cuman seiring waktu ketika kita pindah ke Jakarta ya per 2020, kami melihat masalah sampah itu tuh semakin lebih secara lebih makro lagi, sehingga kami menyadari bahwa permasalahannya itu tuh ada di collection dan penyerapan sampahnya itu bagaimana yang benar. Jadi bukan lagi kami melakukan proses waste-nya menjadi sesuatu, tapi kami fokus ke melakukan koleksi. Dan jadi koleksi pick up waste-nya gitu ya? Iya, betul. Dan itu di dalam situ kami memberikan edukasi dan bagaimana menceritakannya melalui statistik dan pertanggungjawaban lainnya bahwa sampah yang sudah dikelola bersama Rekosistem itu sudah dikelola dan dijamin diolah secara ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Jadi ketika ditanya sampahnya jadi apa, setiap produk itu memiliki produk akhirnya berbeda-beda. Cuman mungkin yang paling umum ya, biasa storytelling itu yang paling orang mudah serap itu tuh dari botol plastik. Botol plastik itu yang paling banyak ya? Iya, karena kan kita sering lihat ya setiap hari ya. Jadi setelah diserap oleh Rekosistem, kami mendistribusikannya lagi kemana? Ke recycling center. Di mana recycling center ini tuh tidak serta-merta membuatnya menjadi produk baru, tetapi memberi nilai tambah dari hasil serapan tersebut. Contohnya dicacah, atau contohnya dicuci dahulu, atau contohnya
dibikin jadi benang sampai akhirnya menjadi apa? Kembali lagi di toko-toko itu ya jadi misalnya sportswear, Sesuatu yang bisa dipakai. produk-produk lain. I see. Ngomongin soal botol plastik tadi langsung Mbak Lionda kayaknya yang gitu kan. Kayaknya ini udah dari hati banget. Water Hub kayaknya emang udah dari awal tuh udah ini semacam dendam kesumat gitu kalau misalnya ngeliat botol plastik gitu kan. Awas kau aku apakan ya gitu kayaknya kalau ngeliat botol plastik. Tapi kan that's the idea ya. Maksudnya orang mungkin sudah mulai terbiasa bawa tumbler, bawa botol minuman sendiri. Tapi kan permasalahan utamanya kemudian terus saya nyari air dari mana gitu kan akan lebih mudah kalau misalnya yaudah tinggal beli aja gitu tuh ada di mana-mana harganya beragam gitu. Apa yang pengen dicapai sama Water Hub? Jadi sebenarnya mungkin cerita sedikit ya sebelum aku buat Water Hub sendiri pun sebenarnya I was pursuing aerospace engineering. Jadi sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan air. Jauh ya? Jauh banget. Ya pada saat itu aku sebenarnya pengen lanjutin S2 kan ke Rusia. Cuman ketika aku lagi di kampus, aku tuh sadar kayak banyak banget problem lingkungan. Salah satunya adalah sampah botol plastik yang tadi sempat diceritakan oleh ekosistem juga, dan Indonesia udah menjadi kontributor sampah plastik kedua terbesar di dunia kan. Jadi saya pikir waktu itu gimana kalau misalnya we do something about it, dan kita juga ngelihat bahwa air minum itu salah satu produk yang fundamental yang kita butuhkan tiap hari kan. Nah mungkin dengan adanya Water Hub sebagai refill station yang bisa menyediakan air minum di mana-mana, dan orang juga udah banyak menggunakan tumbler, kita bisa facilitate nih orang-orang bisa ngisi tumbler mereka aja ketika mereka lagi di luar rumah atau di luar office gitu. Jadi mission kita itu sendiri ya kita pengen re-engineer how we distribute air minum, nggak hanya ngurangin sampah plastik, tapi kita juga pengen cut logistik prosesnya juga yang sebenarnya ngebuat air minum tuh lebih mahal dibanding bensin sebenarnya. Jadi ini udah mulai nyentil-nyentil nih kayaknya nih. udah mulai jahil nih, udah mulai nyebutin harga. Tapi itu make sense dong. Maksudnya ketika kita memang terutama yang di kota besar aktivitas kan tidak bisa dikurangi gitu ya. Mas Arfan, kalau dari jejak apa sih yang jadi goalsnya gitu? Karena kalau ini dia nih ngelihatnya dari awal, wah ini semacam nuntut ganti rugi. Bumi nuntut ganti rugi sama manusia yang udah mondar-mandir di atasnya, tapi nggak mau bayar sedikit pun karena udah ngerusak. Itu aku boleh nggak ngomong kayak gitu? Ya intinya sih jejak ini hadir untuk membantu bisnis, perusahaan, organisasi sampai ke level individu untuk dapat lebih sadar terhadap dampak dari karbon emisi terhadap lingkungan dan bumi gitu. Dan juga mendorong tentunya dari buka jalan untuk semua pihak untuk dapat berkontribusi. Oke, jadi lebih berkontribusi gitu ya dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Kan kolaborasinya sama beberapa penyedia jasa transportasi misalnya itu kan yang sehari-hari banget bahwa ternyata kita dari berkendara aja kita bisa kok gitu kan tetap berkontribusi untuk ya reboisasi misalnya atau memanfaatkan mantau gitu penanaman kembalinya. Aku pengen balik lagi ke Mas Sony karena dari tadi udah kayak yang aku pengen nanya nih gitu potensinya gitu kan. Potensinya udah besar banget nih Mas Sony gitu. Kan kita selalu berharap dari kementerian harus bisa support dong. Mereka ini udah berbuat banyak banget ya nggak sih? Udah berbuat banyak banget. Idenya udah oke. Bahkan udah ada yang sampai akhirnya bekerja sama dengan banyak komunitas gitu. Iya. Terus dari pihak Kominfo-nya apa sih bentuk dukungan yang dikasih nih Mas Sony? Ditanya dukungan loh Mas Sony. Terhadap startup lokal yang lagi banyak. Terus ini apalagi nih mereka basicnya lingkungan hidup nih. Nggak boleh cuma janji dan doa loh kalau nanyain dukungan. Nah, ada dua yang praktikal yang biasa kami lakukan. Yang pertama adalah pendampingan atau fasilitasi, dan yang kedua adalah networknya. Jadi networking. Pendampingan berupa seperti yang program Startup Studio ini, apa yang teman-teman butuhkan, coba kita mapping dan kita coba cari solusinya berupa ketemu dengan mentors, kemudian termasuk diskusi tentang teknologinya. Itu salah satu yang kami lakukan, dan juga network, mengenalkan kepada kementerian, lembaga atau perusahaan-perusahaan BUMN atau lembaga-lembaga lain yang memerlukan
solusi dari mereka yang teman-teman inisiatifkan ini. Jadi kementerian lembaga yang punya problem yang bisa di-solve oleh teman-teman, kita berusaha kenalkan. Tapi balik lagi ya, peran pemerintah di sini sebagai fasilitator dan akselerator, namanya pengusaha, ya balik lagi teman-teman yang berusaha. Kalau problemnya adalah modal, kan butuhnya investor. Benar. Ini aku udah melihat lirikan-lirikan manja, ini aku sosok dapat telepati nih. Gimana kalau misalnya untuk mempertemukan dengan investasi? Kan kita lihat juga sebenarnya internasional sudah memberikan perhatian yang luar biasa untuk Asia Tenggara aja. Nitya catat kemarin itu potensinya mencapai 1 triliun US dollar per tahun ya untuk potensi bisnis ramah Besar lingkungan. sekali Nah, ini ya. gimana manfaatkannya untuk menyalurkan ke teman-teman startup di isu lingkungan? Ya, Terakhir deh, Mas Sony. ini. Untuk investasinya kembali ya, ketika bisnis modelnya masuk akal, kemudian bisa sustain, itu penilaiannya dari venture capitalnya. Tapi dari kami sih melihatnya lebih ke nyiapin foundersnya, menyiapkan ekosistemnya di mana teman-teman ini bisa tumbuh. Kalau masalah pendanaan dari pemerintah sendiri, kita terus terang nggak ada pendanaan. Semua yang kami fasilitasi itu berupa in-kind. I see. Oke, kalau gitu, Mas Sony, terima kasih udah sharing sama kita. Penting Sama. untuk lebih fokus pada masalah-masalah yang ada di daerah masing-masing. Kayak teman-teman ini ada Water Hub, ada Rekosistem, ada Jejakin juga. Tapi ini dia pengen ngobrol lebih banyak lagi sama Mas Joshua, sama Mas Arfan, sama Mbak Lionda. Lionda. Aku pamitnya sama Mas Sony, tapi yang 3 lainnya tetap stay ya. Kita masih pengen dengar Masih banyak pertanyaan yang mau aku tanyain nih ke mereka nih. Oke, udah nyiapin pertanyaan banyak banget. Terima Bener. kasih Mas Sony, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ngomongin soal anak-anak yang Kominfo yang keren-keren lagi lainnya ya. Thank you Mas Sony. Terima kasih, Mas Sony. Sehat-sehat Mas Sony. Aku punya tantangan buat masing-masing ngasih ide apa untuk mengolah ini. Ini kemarin heboh banget. Bahkan udah kayaknya ini bisa aku jual deh kayaknya ya. Ini mungkin laku nih cuan lumayan ya. Emang iya ya?